Nah, ketika kita sudah membahas soal nomor 1 sampai nomor 50 sampai habis, kemarin kan sudah saya bilang kalau setiap pembahasan soal yang kalian pelajari itu harus ditulis. Ini materi kelas berapa, kelas 7, 8, atau 9 itu harus ditulis. Jadi dengan ini kalian tahu kelas 9 itu materinya yang keluar itu berapa soal sih, dan bagian yang mana, kelas 8 yang mana, yang keluar bagian apa, kelas 7 yang bagaimana, itu kalian paham. Jadi kalian belajarnya itu tidak asal-asalan belajar semua materi dipelajari, semua soal-soal dipelajari tanpa mengetahui pola soal. Itu kurang tepat. Jadi di samping kalian belajar materi, belajar memahami soal seperti itu ya, kan harus tahu polanya yang bagaimana. Oh, kelas 8 yang keluar itu seperti ini. Oh, kelas 7 itu materi yang ini, kelas 9 materi yang ini yang banyak. Kelas 9 ada fi'il amr, ini keluar, isim mausul keluar. Jadi kalian bisa terarah belajarnya. Dan kalian juga bisa membandingkan antara dua soal olimpiade. Contohnya soal olimpiade tahun 2024 dan soal olimpiade tahun 2023. Itu kesamaannya itu yang mana? Oh, nomor 1 soalnya tentang qiraah yang jawabannya tersurat, seperti itu ya. Nanti soal olimpiade tahun 2024 soalnya bagaimana? Nah, itu kalian harus membandingkan dua soal. Gitu ya. Jadi kalian belajarnya nanti bisa terarah. Materi kelas 7 dhamir muttasil, oh ini selalu keluar. Seperti itu. Jadi mubtada khobar, tapi mubtadanya yang mintanya yang isim isyarah, khobarnya yang dzaraf makan, itu yang bagaimana? Kalau tidak paham nanti bisa tanya ke guru pembimbing kalian. Seperti itu. Jadi kalian bisa terarah belajarnya itu yang bagaimana sih? Oh, soal yang keluar itu yang bagaimana? Kalian tuh bisa memahami soalnya, tidak hanya memahami materinya dan memahami bisa mengerjakan. Tidak. Jadi kita itu harus tahu, oh soalnya itu mengarahnya ke sini. Oh, soalnya itu biasanya setelah soal qiraah itu soal tarkib, setelah itu soal seperti ini. Jadi kita itu sebelum mengerjakan soal olimpiade itu sudah tatak dalam pikiran kita, oh nanti yang keluar mesti tipe soalnya seperti ini, seperti itu ya. Jadi bisa terarah. Dan kalian juga tahu berapa persen yang keluar. Kelas 9 itu berapa soal, kelas 7 itu berapa soal, kelas 8 itu berapa soal, kalian hitung. Jadi lebih banyak itu yang mana, seperti itu. Di samping itu kalian juga harus mengetahui kalian itu lemahnya di soal apa. Contohnya di sini aku lemahnya di soal mudhaf dan muradif. Nah, ini aku itu lemahnya di soal mudhaf dan muradif. Itu karena harus menguasai banyak mufradat. Ini kira-kira soal mudhaf dan muradif itu ada berapa ya? Dalam soal itu ada berapa? Ada 4 soal atau 5 soal atau 6 soal. Nanti kalian boleh mengerjakannya harus salahnya di situ, di soal mudhaf dan muradif, seperti itu. Soal sebelum seperti ini itu nggak boleh ada kesalahan. Al-idul ladzi yahtafilu bihil muslimun ba'da ayyantahu min shaumi ramadhana huwa, ini tidak boleh ada kesalahan karena ini materinya sangat mudah. Hari raya yang dirayakan orang Islam setelah melaksanakan puasa Ramadan itu adalah hari raya apa? Idul Fitri. Ini tidak boleh salah. Karena apa? Ini adalah materi yang gampang banget, seperti itu. Jadi kalian boleh nanti mengerjakan soal yang salah hanya di mudhaf dan muradif saja. Kalau mau masih aman ya. Karena soal-soal yang lainnya itu sudah tahu triknya dan sudah tahu
udah tahu materinya seperti itu. Kalau soal mudhaf dan muradif itu di luar nalar kita tidak bisa mengira-ngirakan nanti soal mudhaf muradif yang mana yang keluar, itu kita tidak bisa mengira-ngirakan. Kalau hanya seperti ini munazomun, ini kan mudah, oh jadi ini murattabun seperti itu. Iya, ini kalau kalian menemukan soal yang mudah, tapi kalau yang dikeluarkan nanti apa ya, sinonimnya duduk itu apa? Nah seperti itu kan kalian harus berpikir dulu. Oh kok ada? Iya, kalau kalian tahu kalau kok ada itu artinya juga duduk. Kalau tidak tahu, nah seperti itu. Jadi meminimalisir kesalahan itu hanya di soal mudhaf dan muradif kalau bisa. Tapi kalau soal yang lain ini sudah ada kesalahan, ditambah soal muradif, mudhaf dan muradif ini salah, nanti kesalahan kalian akan banyak. Dan diusahakan, saya ulangi lagi, diusahakan soal selain mudhaf dan muradif itu harus benar. Ya, harus teliti, harus benar. Itu kalau mau aman dalam Olimpiade Bahasa Arab. Ya.